Bisa diperkenalkan dirinya, Mbak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nevi Ade Sari. Aku bisa dipanggil Nevi. Nevi. Nevi semester berapa? Aku sendiri sekarang semester 4. Semester 4. Milih prodi apa di UGRIS? Di UGRIS aku milih prodi informatika. Kenapa tertarik masuk ke informatika, nggak ke perguruan kayak pendidikan begitu, misal kayak PGSD atau BK atau PG PAUD gitu? Tadinya tuh emang dari dulu dari ayah ibu sendiri memang pengennya aku masuknya ke pendidikan, ke PGSD ataupun ke BK lah gitu. Cuman dari akunya sendiri karena dari SMP SMA tuh suka megang IT, kepengen lah dikembangin gitu, pengen nggak stuck di kayak cuman editing dan lain-lain. Ternyata habis itu kepikiran lah ternyata ada program studi informatika gitu. Dulu pengennya ke teknik karena kepengen ke materialnya. Tapi ternyata ada yang melajarin tentang fungsi-fungsinya. Jadinya aku masuknya ke informatika. Dan alhamdulillahnya ya sebenarnya alhamdulillah sama enggak sih. Soalnya dulu pengennya ke PTN, tapi ternyata ya mungkin enggak jodohnya. Sayangnya ya di informatika ada informatika. Oh gitu. Ada tantangan nggak sih yang Mbak Nef itu merasa waktu masuk TIK tuh, oh ternyata gini. Terus kadang ada nggak merasa kayak eh, sedikit sedih atau mungkin kesusahan waktu ada mata kuliah yang ke ini PTI, informatika itu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau dari awal karena aku basicnya di IPA ya, karena kan di teman-teman aku sendiri di dalam itu rata-rata pada TKJ, jaringan semuanya kan. Nah itu mungkin tantangannya lebih ke codingannya sih, karena di awal itu kan aku kan nggak pernah ketemu, walaupun dulu pernah ikut OSN Infor, cuman kan nggak yang general tentang codingan gitu. Mungkin lebih ke sosial apa ya, komunikasinya tentang ini kalau misal codingan ini gini terus kan kadang teman-teman dari SMK itu kan mungkin vibes-nya lebih beda dari teman-teman SMA. Jadi kayak lebih ke lingkungan belajarnya sih yang aku tantangan pertamanya sih. Oh gitu. Terus selama ini udah semester 4 kan, itu proyek terbesar bagi Mbak Nevi itu apa? Kalau aku proyek terbesar tuh kemarin bikin website sih, website tentang penjualan, nggak penjualan sih, lebih ke pemilihan wisata. Pemilihan wisata. Mbak Nevi pilih wisata di mana? Tingkatnya waktu itu di Jawa Tengah. Hmm, se apa di daerah mana atau semua yang ada di Keseluruhan yang di Jawa Tengah. Oh begitu. Oke. Selain kuliah nih gitu. Kesibukan Mbak Nevi apa sih? Kalau aku sendiri selain kuliah ya, aku nyambi organisasi juga di Hima, terus juga ada di UKM juga, terus nyambi juga sambil kerja sampingan. Ya kalau misalnya ada panggilan aja, sama bantuin-bantuin dosen paling untuk jadi asdos gitu. Oh gitu. Tadi bilang kerja sampingan gitu ya. Kira-kira boleh tahu kerja sampingan apa yang Mbak Nevi? Kalau aku sendiri itu sebenarnya sekarang tuh lagi di sebenarnya PT Software. Itu sebenarnya bekerjanya di bawah bidang development. Tapi sebenarnya tuh aku sambil nyambi magang sih. Maksudnya kepengen nyambi ngurangin di semester. Jadi semester besok tinggal nyambi magang gitu. Cuman tinggal panggilan aja dari pihak sananya nanti ada data masuk atau enggak. Kalau misalnya enggak pun ya aku enggak kerja gitu. Oh gitu. Terus awalnya tuh gimana sih Mbak Nevi bisa dapat relasi untuk kenal sampai itu dapat pekerjaan sampingan seperti itu? Kalau dulu tuh sebenarnya dari project itu. Jadi kan waktu itu aku ngeluarin project yang wisata itu kan. Nah, setiap projectnya dari teman-teman dari informatika itu nanti kita masukkan di dosen. Nah, setelah dimasukkan ke dosen, dosen itu bakal ngerekap. Dan nanti juga di setiap project itu yang nilai nggak cuma dari dosen, tapi dari teman-teman PT. Nah, kenapa dari teman-teman PT itu karena dari dulu itu dari program studiku sendiri sering kolaborasi dari PT-PT. Karena rata-rata PT-PT itu pada nyari teman-teman informatika dari UGRIS karena dari dulu itu luaran dari UGRIS tuh teman-temannya baik-baik. Jadi kayak pinter lah mahamin software hardware-nya. Nah, jadi makanya kemarin itu tiba-tiba dapat panggilan kalau misalkan magang di sini gimana? Nggak usah magang, wes kerja, bilangnya gitu. Terus waktu itu nggak ngelewatin kayak teman-teman kerja kayak biasanya lah kayak harus interview dan lain-lain. Aku cuman suruh jelasin dari proyekku itu. Ya walaupun sebenarnya tuh aku agak sungkan karena proyek itu sebenarnya proyek kelompok. Karena itu proyek kelompok, cuman ide keseluruhannya dari websitenya itu aku yang buat. Jadinya
aku juga minta izin juga sama teman-temanku kalau misalkan itu buat aku kerja gimana. Terus akhirnya alhamdulillah diakomodir dari teman-teman. Itu sih. Nah, gitu. Perasaan waktu dipanggil terus Mm-mm. dapat panggilan itu gimana perasaan? Rasanya tuh sebenarnya deg-degan karena ngerasa belum pantas. Karena Mm-mm. jujur-jujur aja ya, websitenya tuh masih kurang sempurna sebenarnya. Soalnya waktu itu aku juga dapetnya B+ waktu project akhir itu. Jadi aku ngerasanya kalau kok bisa, kenapa nggak temenku yang lain gitu loh. Soalnya project-project teman-temanku yang lain tuh lebih bagus. Maksudnya apa ya? Dia interaksi antara user sama adminnya tuh keras gitu loh. Jadi Mm-mm. waktu aku dipanggil tuh kayak ngerasanya kok bisa gitu. Cuman ya kembali lagi dari PT-nya pun aslinya nggak ngelihat dari websitenya, tapi dari kegigihannya gimana kamu paham tentang codingannya itu seperti apa dan lain-lain. Gitu. Jadi lihatnya tuh dari proses kamu membuat itu Mm-mm. gitu ya. Tadi kan Mbak Nevi ikut organisasi. Nah, Mm-mm. itu bisa dijelaskan organisasi seperti apa? Oke, kalau aku sendiri ikut organisasinya di himpunan. Jadi di himpunan kan di prodi sendiri ada himpunan dari di himpunan apa namanya programku sendiri. Mm-mm. Itu apa namanya terus ada ikut UKM juga di UKM Gias. Terus kebetulan di periode ini di UKM Gias pun aku nggak terlalu yang nge-push diri juga di UKM karena memang apa ya nyambi sama yang lain-lain dan apa namanya takut kalau misalnya nggak ke manage dengan baik gitu loh. Terus kalau di himpunan sendiri ya sebenarnya nge-push sama enggak sih karena juga rapat juga beberapa kali berangkat, beberapa kali juga enggak. Terus juga sebenarnya untuk ngasah diri aja sih kalau misalnya ikut organisasi gitu. Nah, gitu. Susah nggak sih membagi waktu untuk itu Mm-mm. bekerja, untuk organisasi, terus Mm-mm. tadi Mbak Nevi bilang jadi asisten dosen Mm-mm. begitu. Ada nggak kesusahan untuk membagi waktu begitu? Kalau kesusahan sih mungkin sebenarnya dari awal banyak ya. Karena ya namanya mahasiswa kan, rasanya kan kepengen apalagi kalau muda, pengennya yus kuliah mangkat dolan gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kalau misal nggak dicoba sekarang maksudnya mau kapan gitu pikirannya. Terus kalau misalkan nggak di manage dari sekarang juga gimana? Soalnya juga eh, nanti kalau misalkan di dunia kerja pun tetap kalau misalkan udah masuk divisi kan pasti sebenarnya hampir sama kayak di kuliah kan. Kamu harus presentasi, harus ini, harus itu. Iya, Jadi harus mulai di manage dari sekarang. Jadi berarti harus diulangi. benar-benar harus belajar dari awal Mm-mm, gitu mm-mm, biar mm-mm, waktu masuk ke dunia kerjanya itu mm. nggak kaget gitu Udah ya. terbiasa. Tadi Mbak Nevi kesini perjalanan gimana? Lancar atau ada apa gitu waktu berangkat ke kampus? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja sih. Maksudnya Hmm. nggak yang, tapi tadi jalannya agak rame. Jalannya Hmm. agak ya menguras tenaga aja karena mepet sama waktu kan. Oh, gitu, oke. Mbak Nevi sebelumnya pernah melakukan konseling belum? Kalau konseling sendiri beberapa kali udah, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke mempertanyakan sih. Ini nggak tahu sih ini konseling apa enggak, cuman lebih mempertanyakan aja sama dulu tuh aku tuh sering masuk waktu SMA itu sering masuk ke guru BK aku. Hmm. Karena dari dulu itu kan aku suka organisasi ya. Nah, setiap organisasi itu kan pasti ada gejolakannya ya. Iya. Nah, aku tuh ngerasa aku kalau misalkan dulu tuh di gojolaknya tuh ada yang namanya apa ya? Kayak gojolakannya tuh di malam hari gitu. Nah, aku Hmm. ngerasanya kalau misalkan di malam gitu-gitu, aku tuh ngerasa kalau apa ya? Sering ketakutan gitu. Nah, aku bingung mau cerita ke siapa. Jadinya aku lebih ke safety jadi dulu aku punya guru BK tuh dekat sama guru BK aku. Jadi dulu aku dari SMA sering sering minta pendapat, sering minta apapun ke guruku itu, maupun ke keresahanku ataupun apa ya tentang aku sendiri ataupun pribadi ataupun enggak. Oh Gitu. gitu. Dari pengalamannya Mbak Nevi Mm-mm. nih ketemu bareng sama guru BK. Nah, Mm-mm. apa yang Mbak Nevi ingat sampai sekarang tentang percakapan Mbak Nevi dengan guru BK Mbak Nevi dulu? Kalau aku dulu karena aku sering cerita tentang hal pribadi ya, dulu kan aku kan nggak bisa percaya, aku nggak bisa gampang percaya sama orang. Jadi dulu pertama kali percaya itu sama guru BK aku itu. Jadi aku dulu sering nangis, sering ketawa dan lain-lain sama guru itu, sering dibilangin. Intinya kalau misalkan memang tingkat kepercayaan orang itu kan memang berbeda-beda. Hmm. Kalau misalkan kamu memang nggak bisa ngeporsi kepercayaan itu sama orang lain, ya udah kamu coba porsiin ke diri kamu sendiri. Itu sih yang emang dari dulu tak tanamin ke diri aku tuh gitu. Hmm. Terus apa yang eh, dampak apa yang Mbak Nevi rasakan gitu ketika Mbak Nevi menanamkan kata-kata positif itu ke dalam diri Mbak Nevi?
Kalau aku sekarang lebih jadi percaya diri aja sih. Maksudnya sekarang karena dari dulu kan aku berarti sebelum sebelum sering ke guruku itu aku mudah ketergantungan sama orang. Jadi aku sekarang lebih lebih seneng life free aja sih, kayak ngerasa oh ke aku juga bang bisa sendiri gitu loh. Tapi walaupun gitu kan kita mau sosial ya, butuh orang lain. Kita kalau butuh ya butuh, tapi nggak yang kayak dulu harus oh aku harus punya teman, aku harus di lingkup ini, aku harus masuk ke circle ini. Nah dari guruku bilang kayak gitu tuh, dari aku nanamnya prinsip itu, aku jadi ngerasa kalau oh kalau misalkan memang nggak bisa butuh cerita ke itu, aku masih punya ini kok, nggak harus sama itu terus. Gitu Jadi ya. langsung ya punya pandangan itu lah. Jadi kayak lebih bisa make up diri gitu ya. Oke. Eh, karena Mbak Nevi sudah tahu tentang konseling itu seperti apa, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali begitu ya. Mbak Nevi, konseling itu saya sebagai konselor dan Mbak Nevi itu sebagai konseli. Di sini Mbak Nevi akan bercerita. Di sini saya karena Mbak Nevi sudah tahu beberapa tentang konseling, saya akan menjelaskan kembali untuk mengingat kembali ya. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Mbak Nevi sebagai konseli. Mbak Nevi akan menceritakan hal yang sedang mengganggu pikiran Mbak Nevi, kemudian uh, kita akan mencari solusinya bersama-sama di dalam konseling ini. Mbak Nevi tidak perlu khawatir kalau apa yang Mbak Nevi ceritakan ini akan kalau misalkan dari aku sendiri, aku kan emang lahir dari keluarganya yang memang ya dibilang untuk keras tuh enggak, tapi juga bisa dibilang ya semi lah. Tapi dari ayah sendiri kan masih ngikut di aturan dulu kan, jadi masih lumayan patriarki. Jadi masih fokusnya kalau misalkan cewek bisa kerja sendiri ya kenapa harus butuh laki-laki gitu. Jadi masih fokusnya seperti itulah. Nah, gitu pun masih berlaku sampai aku gede. Jadi kan aku punya itu tiga bersaudara ya, aku masih punya pertama tuh kakak cewek, terus masih ada masih ada aku terakhir. Dan itu yang dari dulu di push untuk pokoknya aku tuh pintar, aku tuh iso apa ya kerja, aku iso kudu nempatin di hal yang baik gitu. Semua kan harus fokus lah, fokus boleh uang gitu lah. Itu tuh di aku sama kakakku. Jadi mbakku dari dulu udah kerja dari umur dia, ya pokoknya dia lulus itu kan dia lulus dari itu berarti umur 22 tahun, itu sampai 25 tahun dia fokus kerja, terus sampai dia bingung mau nikah kapan karena dia harus nanggung aku masih dan lain-lain gitu kan. Terus berlaku juga ke aku, jadi ngepushnya di aku waktu aku masuk ke sini pun ya orang tua pasti kayak ya mungkin semua orang tua pasti sedih kayaknya akan negeri karena ya mungkin untuk harga yang mepet lah dan lain-lain. Cuman kalau di orang tua sendiri sebenarnya enggak, dia lebih ke kenapa tuh kamu anak ekstra pintar gitu, kenapa tuh anak kayak mas enggak gitu. Jadi ngepasin ini, jadi nge-trackingnya kalau misalkan di swasta itu ya swasta itu jelek gitu, sedangkan kan semua tergantung dari anaknya, mau pintar atau enggaknya kan tergantung dari anaknya gitu kan. Nah lanjut dari situ, dari kecil pun aku udah ditanamin bahwa apa ya, nggak cuma aku sebenarnya, ketiga aku, masku dan mbakku pun ya sama-sama kita karena sering kita dimarahin, sering apa ya, sering dipush tentang hal-hal yang mungkin terlalu perfeksionis di keluarga, itu jadi timbul gedenya tuh kayak oh aku jadi takut lah hal ini, kalau misalkan nanti gedenya kayak ini gimana ya. Adalah di satu masa waktu itu memang mungkin ya pengennya anak kecil lah, karena waktu itu kan aku sama mbakku itu di push dari kelas 1 SD itu udah mulai dikasih. Jadi SD itu kan pulang mungkin jam 10 jam 11 udah pulang. Itu punya waktu sampai zuhur aja di rumah, jam 1 sampai jam 4 itu kita les. Habis itu nanti punya waktu lagi jam 5 sampai maghrib itu cuma di rumah. Habis itu masih ngaji, habis itu ngaji masih ada bimbel lagi pak malamnya. Jadi punya waktu sama keluarga, itu jarang ngobrol sama keluarga, itu cuma punya waktu sama keluarga itu jam 10 malam. Jangan jam 10 malam kan ayah sama ibu udah tidur ya. Nah itu muter kayak gitu sampai aku SMP, masuk ke SMA nih. Masuk ke SMA punya waktu juga kayak gitu lagi. Aku mulai berhentikan buat nggak les itu dari SMA karena aku udah capek, karena udah kebentuk lah anak itu kayak ya udah pengen pengen apa ya, pengen nikmatin masa remaja lah, pengen lah ngeliat orang-orang di SMP kok udah pada pacaran, udah pada punya temen, udah punya sahabat, udah pada bisa naik motor gitu kan, pengen lah dari SMA seperti itu. Tapi ternyata dari yang fokusnya buat les dan yang lain ternyata nggak bisa gampang itu keluar dari kayak gitu. Jadi tetap diput sama orang tua harus pintar, harus ini, harus itu. Jadi standar dari keluarga itu harus negeri, harus pintar. Jadinya
pressure seperti itu, sering dimarahin dan lain-lain, aku bertiga punya trauma yang sama di keluarga. Jadi dulu kalau misalkan ketahuan bolos sama ayahku tuh, kalau misalkan aku sama mbakku tuh sering dimasukin kamar, dimatiin, nggak bisa diomongin, kayak misal kalau ngomong terus, ya wes sah masa sekolah sekalian gitu. Nah itu terbentuk lah. Jadi maksudnya ya mungkin mindset anak kecil ya. Jadi itu kebawa sampai aku gede, sampai gede sekarang. Itu pun yang aku bahas sama guru aku tadi. Kayak aku bilang, kayak sama aku tanya, kenapa sih kok aku udah gede, maksudnya udah bisa kan, kalau misalnya gede kan udah tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau misalkan hal kayak gitu kan berarti kan itu salah, harusnya aku nggak perlu takut gitu. Tapi kalau misalkan aku di tempat berarti kan dulu kan sering digelapin kan, entah di kamar mandi ataupun di kamar, itu aku bilang ya, jadi kalau misalkan digelapin itu rasanya tuh gak nyaman, kayak lebih ke sesal, lebih ke kayak kepres gitu loh, kayak kita tuh di satu ruangan tapi tuh di situ gak ada temennya gitu. Jadi aku rasanya kayak di situ gak safety banget. Nah itu kebawa sampai gede, sampai dan itu tuh ngebuat aku sendiri ngerasa kalau aku dicap, oh saya itu penyakitan gitu. Karena kan kalau misalkan ketakutan seperti itu kan aku step pertamanya kan biasanya aku kejam kan. Eh, ini aku ceritain dari waktu aku TPD kemarin, waktu ikut Bima itu kan juga malamnya kan udah malam karapan, karena aku ikut ngeteknya kan biasanya ngeteknya saat seperti itu aku dimasuk ke dalam barak dan itu baraknya tutup semuanya. Nah aku waktu itu emang nggak bilang karena aku nggak tahu kalau ternyata di kuliah masih ada seperti itu. Nah ternyata malamnya itu aku sempat kejang, sempat sesak juga. Nah itu aku ceritain sama teman-teman kalau ternyata aku masih punya anxiety, masih ada merasa kalau aku masih selalu nggak nyaman di tempat yang gelap gitu kan. Nah dari situ pun ya sebenarnya aku juga mulai ngilangin rasa itu, tapi kayak nyiksa diri aku sendiri karena terlalu gagal. Kalau misal aku nyoba simpulan, misal tidur, itu kan rata-rata kayak teman-teman itu pada lampunya pada dimatiin, itu kan juga mungkin sehat juga kan karena kurang dari radiasi kan. Nah itu aku nyoba seperti itu, tapi itu nyiksa diri aku sendiri, aku jadi nggak bisa tidur, jadi ngerasa kalau banyak yang ngawasin gitu loh, jadi di kamarku sendiri tuh malah nggak sehat. Jadi kayak kenapa ya, bilangnya gimana, cuman dari guru BK aku sendiri bilangnya ya coba buat apa ya, buat melawan semua, tapi kok setiap aku melawan kayak diberontakin terus, kayak nggak usah kamu harus aku terus gitu loh. Nggak tahu kenapa seperti itu, apakah memang harus dihilangkan dari yang membuat trauma itu sendiri atau gimana. Jadi apa memang harus dihilangkan dari ayah ibuku sendiri atau memang aku bisa ngilangin sendiri. Tapi kalau misalkan itu kan harusnya ada terapinya kan, kalau kita ada terapinya. Cuman kalau misalkan aku ikut terapi, aku ngerasa masih banyak orang yang lebih parah daripada aku ngerasanya ini masih bisa diatasi oleh diri aku sendiri gitu loh. Jadinya ya lambat laun aku coba lah buat care sama diri sendiri, buat coba apa ya, nggak selalu nyalahin. Misalnya kan itu pertama datang kan kecemas dulu, cemas ngerasa kalau oh banyak yang ngawasi, bisa nanti sesak itu pingsan dan lain-lain. Nah itu mungkin aku mulai dari dulu buat apa ya, buat nggak panikan sekarang, buat nggak panikan, buat mulai cara sama diri sendiri. Kalau misalkan mau udah panik ya udah coba buat nenangin, buat apa ya, buat nggak mikirin lah kalau oh masalahnya cuma ada di kamu, padahal itu aslinya enggak, sebenarnya itu semuanya ya mungkin di orang lain juga salah, nggak cuma di orang lain sendiri gitu. Jadi ini apa ya, mungkin lebih ke cemasnya kayak itu sih, mungkin yang lagi aku struggling di diri aku sendiri, karena kan ya kita pengen lah berteman sama aku nggak ada batasnya. Tapi dari TPD itu orang-orang tuh pada tahu kalau misalkan aku punya trauma di gelap, jadi kayak itu malah jadi bahan ejekan gitu. Kenapa sih kok kayak gitu jadi ejekan, kenapa sih kok kayak gitu, harusnya kan didukung ya, kayak oh nggak apa-apa kamu bisa kok, hanya bantuin lah gitu. Tapi malah itu jadi bahan cemoohan teman-teman, kenapa sih gitu loh. Mungkin itu sih karena kan di lingkungan kuliah kan omongannya lebih panas sih, lebih pedas, karena mungkin mereka lebih punya kalimat-kalimat sendiri untuk mengembangkan oh kamu mungkin cocok nggak tuh berteman sama aku gitu. Tapi aku ngerasanya dari bahan-bahan omongan mereka tuh kayak mereka oh membatasi diri sama aku gitu ya.
walaupun sekarang aku mencoba untuk ya sudah aku mencoba untuk diri sendiri sama ya kemana-mana sendiri dan lain-lain. Cuman kan kalau di kelas kita perlu teman, maksudnya perlu buat ngobrol, perlu buat adu argumen dan lain-lain. Nah dari aku kemarin seperti itu malah aku jadi minder kayak oh temen-temen punya kayak gini terus sering di ya walaupun mereka ngejeknya itu kayak bercanda, cuman aku merasanya jadi kalau itu keterusan jadi kayak oh kok keterusan bang karena bercanda gitu kan jadinya kan jadi mikirnya aneh-aneh ya walaupun aku aslinya pikirannya pasti terus ngomong gitu cuman kalau misalkan digituin terus kan namanya orang punya sifat kan beda-beda nyaman sama nggak nyaman beda-beda. Nah kalau aku sendiri nggak digituin terus sekali dua kali aku nggak masalah tapi kalau berkali-kali itu dan itu sampai banyak orang yang tahu itu jadi bahan pikiran aku kan oh ini berarti memang nggak cuma bercandaan aku tapi memang sengaja gitu loh jadi kepengen lah coba ngulangin karena aku merasanya ini jadi kekurangan gitu loh ya walaupun memang ya Allah emang nyiptain kan ada kekurangan sama kelebihan tapi aku merasa kekuranganku ini malah jadi bonus aku gitu loh jadi nggak kepengen apa ya yang pengen ikut ini pengen ikut itu jadi kayak minder dan lain gitu ya apa ya sekarang mungkin lebih ke pengen nge-upgrade aja sih jadi mungkin kalau misalkan tuh nanti dari Mbak Lesi ada apa ya ada solusi lah tentang misalnya aku nggak perlu kok solusi yang konkret aku harus begini seperti apa tapi aku lebih ke pengen aku selalu pengen mendengarkan kalimat motivasi aja sih karena biasanya kan kalimat motivasi atau kalimat afirmasi itu kan bisa buat aku ngelakuin sesuatu kan buat kedepannya seperti apa mungkin seperti itu jadi sekarang mungkin lebih kepengen memperbanyak relasi aja sih buat diri aku sendiri buat nanti karena kembali lagi mau 8 semester ataupun 7 semester pun nanti mau banyak atau sedikit pun orang ya nanti kalau misalkan aku udah di tahap akhir pun aku nanti bakal sendiri bakal ngerjain apapun sendiri gitu ya teman cuma jadi pendukung lah dari cerita yang Mbak Neti ceritakan tadi bisa saya simpulkan kalau Mbak Neti ini punya ketakutan tentang gelap ya ruangan gelap itu karena Mbak Neti tadi bercerita bahwa Mbak Neti pernah dikunci di kamar dengan keadaan gelap dan Mbak Neti punya pikiran bahwa banyak mata yang melihat gitu. Nah, kenapa Mbak Neti bisa sampai berpikir seperti itu? Karena mungkin dari pendidikan ibu ya kayak dulu ibu pendidikannya kalau misal itu kan dulu aku dikunci itu kalau misalkan aku sering bolos les terus dibilangin kalau wes rasa apa misalkan mau ngomong di sini Pak Mama nggak usah sekolah nggak usah melanjut ke apa-apa wes itu bapak sama ibu tak fokus ke semuanya jadi aku mikirnya dari kata-kata fokuskan gitu jadi aku ngerasanya kayak kenapa banyak yang melihat tuh aku merasanya kayak oh berarti semua yang melihat ke aku tuh mandangnya tuh aku anak nakal gitu itu pas pikiran aku kecil tapi lambat laun gede itu lebih ke mistis jadinya nggak kalau dulu kan waktu kecil kan mikirnya kayak oh aku nakal gitu merasa banyak yang lalu kan aku nakal tapi kalau gede itu merasanya kayak mistis kayak lebih ke nggak nyaman aja kayak kepres gitu loh kayak di ruangan itu tuh kayak cuman sepetak gitu loh jadi cuman tapi di dalam tuh ada banyak orang gitu rasanya gitu. Sebelumnya Mbak Neti pernah mungkin melihat hantu atau semacamnya gitu dengan sampai akhirnya Mbak Neti setiap kali di tempat gelap itu takut. Kalau hantunya tuh enggak cuma dari dulu tuh lebih ke bisa ngerasain jadi kalau misalkan ada mungkin ini semua orang kayak gini ya karena mungkin punya indera perasa yang kuat juga lebih ngerasain kalau misal harganya tuh gak enak itu pasti tuh ada gitu loh jadi ya mungkin itu sugesti kan dari apa ya dari awal juga lingkungan kan punya ya aku sebenarnya kalau dari teman-teman yang indigo tuh aku antara percaya sama enggak cuman ya lingkungan kan dari dulu teman-teman punya ya katanya ada punya indra punya indigo dan lain-lain ya sering punya itu jadi mungkin itu sugestiku jadi sugestinya teman-teman ke aku jadi rasanya kalau oh di tempat yang hutan-hutan berarti ada setannya gitu jadi itu kesuges sampai gede tapi entah itu merasanya seperti apa itu benar atau enggak
itu kebawa. Jadi setiap ke tempat gerak atau tempat apa ngerasanya kayak nggak safety, kayak ada yang ngejar, kayak ada yang pokoknya capek lah rasanya di ruangan itu. Kira-kira berapa lama sih dulu Mbak Nevi dikunci di dalam ruangan itu? Biasanya kalau misalkan tergantung waktunya juga, kalau misalkan memang aku fatal banget itu bisa dari sore sampai malam misalnya. Jadi di luar itu kalau nggak jam 8 jam 9 pokoknya aku tidur itu udah di luar. Tapi kalau misalkan nggak terlalu fatal ya paling satu dua jam pokoknya sampai benar-benar sebenarnya dimasukin ke dalam itu buat mikir sebenarnya kayak wah ini salah gitu kan, kamu itu salah. Cuman kalau misalkan anak segitu yang belum belum balik, belum punya pikiran kayak oh aku salah di belum aja dibilang pelan-pelan, tapi kan kalau misalnya langsung dikasarin seperti itu kan kayak mungkin kaget juga ya, itu ketanggung juga dia. Apa yang Mbak Nevi rasakan ketika Mbak Nevi mendapatkan atau hubungan seperti itu? Waktu itu lebih ke takut sih, dan itu pertama takut, dan waktu itu merasanya benci sama bapak ibu karena akan ya lingkungan, karena dari dulu aku udah di negeri kan, misalnya di sekolahnya di luar negeri semua, punya temen yang orang tuanya juga parentingnya baik-baik. Aku ngerasa kok temen-temenku kok kayaknya orang tuanya kok bisa ngebilangin kok aman-aman aja gitu loh. Dan apa ya, dari ceritanya teman-teman kok nggak pernah sampai dimarahin, katanya kok dimarahin itu cuma dibilangin kamu sampai gini, kamu jangan gitu. Aku kok sampai kayak gituin waktu itu sampai ke Tanung sampai SMA kelas 2 kayaknya. Itu ngerasa kalau aku nggak suka sama orang tua, aku apa ya, benci lah waktu itu. Makanya aku dari SMA kelas 3 udah mulai kerja sendiri karena aku merasa kalau misalkan udah punya anak sendiri udah nggak usah minta, tetap nggak usah berhubungan sama orang tua gitu. Tapi dari kuliah sebenarnya masih ada rasa nggak sukanya, masih ada, cuman lebih ke sekarang tuh lebih ke ya udahlah, kalau misalkan memang itu kan dulu, kalau misalkan sekarang tuh ya itu mungkin buat pendidikan dulu seperti itu. Jadinya aku merasanya ya nah misalkan nanti aku kerja ya buat aku, buat orang tua dan lain-lain gitu. Sudah berapa kali Mbak Nevi pernah dihukum? Dulu sering kok, maksudnya itu kan aku les jadi tiap hari. Dulu kan ya namanya anak kecil pengen lah siang, kalau misal sore-sore kan apalagi itu di rumahku lingkungannya anak kecil sepantaran kan banyak banget. Setiap aku berangkat les tuh banyak di depan rumahku tuh kan kayak apa ya, halamannya luas. Di depan itu ada rumah yang halamannya luas, itu mesti kalau pada main itu di situ semua. Jadi kan kalau misalnya kita keluar rumah kita udah les dan siap-siap les kan kayak kok ngelihat ada yang main tuh pastinya pengen, namanya mau anak kecil ya. Jadi waktu itu pengennya bilangnya sakit, tapi ternyata itu lompat dari yang namanya anak kecil ya, lompat dari jendela. Terus kan jendela aku pendek, jendela ternyata habis itu ke depan, itu ketahuan sama bapak ibu. Biasanya tuh biasanya itu seminggu 3 kali misalnya, seminggu 3 kali begitu. Kalau misalkan memang aku lagi pengen les, pengen emang lagi mau dapat ujian ya enggak. Tapi kalau misalkan memang lagi pengen bandel dan lain-lain pun ya pengen, maksudnya ya kadang 3 kali kadang 2 kali. Oke, Mbak Nevi kan tadi cerita kalau mungkin Mbak Nevi itu berharap kalau mungkin sembuhnya itu dari orang lain, mungkin orang tua Mbak Nevi ini minta maaf sama Mbak Nevi dengan melakukan tindakan yang seperti itu gitu. Mbak Nevi sendiri sebelumnya atau dulu waktu kecil pernah nggak bilang langsung gitu kayak sama orang tua aku juga pengen main atau bagaimana gitu, kayak izinin aku buat ini buat nggak ikut les gitu, pernah ya? Dulu tuh karena udah takut ya, karena dulu kan udah banyak tuntutan ya, jadi kalau misalkan udah terlihat juga kalau misalkan aku main itu nggak boleh, jadi dulu tuh lebih takut. Jadi dulu apa-apa dipendam sendiri, apa-apa bilang itu paling ke kakak, kayak mbak aku pengen main gitu, aku mesti pengen main kayak teman-teman sekalian nih, mesti pengen ke ALS lah gitu kan. Terus sampai mau ngomong ke orang tua pun takut karena udah sering ditolak kan, apa kayak nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita ngomong aku rasanya kayak sama aja gitu, pasti nggak dibolehin gitu. Jadi waktu itu waktu kecil nggak pernah, tapi waktu gede, waktu wisuda SMA itu aku sempat minta maaf orang tua. Aku bilang kalau
dulu aku pengen, aku pindah dulu karena aku pengen pindah, aku pengen main gitu, aku pengen karena masa kecilku masih hilang kan, dan sekarang pun aku pengen kuliahku juga aku sendiri yang kuliah bukan orang tua gitu. Dan waktu itu orang tua pun juga aslinya nggak terima karena dia masih punya prinsip sendiri kan, namanya orang tua ya mungkin orang tua punya punya apa ya, punya harapan ya ke anaknya, cuma terlalu berharap waktu itu orang tua jadinya kepressure di aku, jadi aku waktu itu bilang waktu sudah ya itulah bilang kalau aku pengen punya space sendiri sekarang, aku studi, aku pengen kerja, aku pengen gitu kan. Ya waktu itu walaupun ditolak tapi kata aku ya udah berjalan, jadinya ya walaupun ngerasa aku kurang dapet restu tapi ya kalau nggak sekarang kapan gitu. Tadi Mbak Nafi juga cerita kalau Mbak Nafi ini yang mencoba untuk menghilangkan kecemasan itu kan dengan beberapa cara yang tadi Mbak Nafi sempat ceritakan, yang salah satunya itu mematikan lampu kamar. Nah, itu berapa lama sih Mbak Nafi berusaha untuk melakukan hal itu? Kalau di berapa lamanya cukup lama beberapa kali, cuman kalau setiap 30 menit atau 15 menit terakhir itu udah nggak kuat, bilang tak hidupin, tapi itu tak lakuin berkala gitu, berkelanjutan. Jadi tak tambah waktunya, misal kalau misalkan di awal kemarin baru 15 menit tak tambahin lah 2 menit 5 menit, jadi kayak ya tak tambahin lah periode waktunya, tapi kalau misalkan itu berulang lagi ya tak ulangi lagi dari awal gitu. Jadi katanya kan kalau kayak gitu bisa ngurangin ya, di sedikit ngurangin rasa takutnya. Ya memang aslinya ada perubahan sedikit tapi nggak signifikan, tapi tetap berubah. Kadang yang nggak takut banget, tapi kadang juga takut banget. Jadi ya tapi aku tetap berusaha apa ya, melakukan itu lah secara berkala, biar nggak terlalu yang itu juga bikin aku kenapa sih aku beda gitu loh. Saya kan tuh kan aku kembali ke diri sendiri kan, aku tuh nyalain diri sendiri juga. Terakhir kali mencoba cara itu kapan? Berarti malam Tadi malam. Gimana rasanya waktu selama berapa 30 menit atau matikan lampu atau biasa? tadi malam 15 sih, 15 kayak gitu lagi, karena kan apa ya, semalam itu juga posisinya kan aku di kos sendirian, terus juga aku nyoba lah, nah ngepasin kan, aslinya aku targetku 30-an tapi semalam itu ada yang meninggal, nah, itu kan tambah nakutin kan, saya aku ngerasanya kayak oh yaudah 15 menit coba dulu, 15 menit dulu itu aku ngerelak sendiri, tapi yang dibayangku tuh masih ke ibuku lain, jadi selalu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kenapa aku mungkin takutnya tuh lebih ke takutnya kalau misal kalau di gelap itu kan lebih ke kita ada itu kesunyi ya, kesunyi tenang, terus nggak ada yang ganggu dan lain-lain, itu malah bikin kita ingat-ingat apa yang lalu gitu. Jadi kenapa aku nggak tahan lama sesaknya tuh karena kok ternyata dulu sakit banget ya di titik ya, jadi kebawanya kayak gitu masih. Kalau boleh saya bilang, mungkin Mbak Novi belum benar-benar bisa merelakan kejadian itu. Jadi walaupun Mbak Novi mencoba untuk bisa bertahan, mencoba untuk berbagai cara, tetap itu kurang berhasil. Tadi kan bilang tentang relax, nah relax seperti apa yang Mbak Novi lakukan? Aku lebih ke itu sih, nyoba untuk ngestrukturin nafasku sama buat mikirin hal positif itu kan termasuk bayangin teman-teman yang memang, kalau nggak teman-teman, orang-orang yang memang terdekat sama aku, kayak yang selalu ngasih kalimat-kalimat baik ke aku, nah itu selalu tak tanamin di otak, kayak oh ini kemarin pernah bilang ini, oh ini makanya teman-teman kelas pun aku selalu bilang, nek bisa bilang ke aku misalkan nanti ngejudgement atau misalkan di presentasi aku ada yang salah, nanti di akhir tolong kasih aku kalimat yang memang oh Nah kamu salah, tapi dari saat ini nanti lebih baik gimana gitu. Jadi ada masalah tapi ada solusinya. Jadi aku nggak overthinking. Jadi kayak oh mau aku ada masalah deh, tapi kayaknya ini sih orang ragu penyelesaiannya, tapi aku belum menyelesaikan gitu. Jadi aku ngerelaksanya dari itu.
Jadi aku mikirin orang-orang terdekatku, mikirin apa ya, karena dari dulu kan berarti penanamanku kan di mindsetku itu setelah aku menanami kalau bapak ibu itu dulu kan jahat ke aku gitu kan, itu prinsipku udah berubah. Jadi prinsipku itu yang pertama, rumahku itu ya bukan rumah tapi ruang komunikasi. Jadi yang pertama tak pikirin ya teman-teman yang berkomunikasi, yang aku sering ketemu sama mereka. Oh nanti berarti pas di apa rapat ini oh ketemu mbak dan itu oh gimana ini itu kayak mencoba mikirin itu gitu loh. Cuman ya tetap sekali sekelibat baik lagi. Kalau misal kayak ya kayak sini film lah, kalau misalkan scene itu udah habis nanti bikin scene lagi. Nah scene lagi nah itu tuh pasti ada scene yang nge-flashback ke belakang gitu loh. Kok pikirnya kayak oh dulu dia aku pernah sampai gencar sampai les ngomongin sampai kesel ngomong gitu. Jadi kepikiran gitu kan. Jadi mungkin dari akunya sih yang mungkin belum ikhlasnya. Kayak mungkin beraktivitas fisik itu enggak, jadi kayak mungkin relax itu seperti Mbak Nevi sedang membayangkan teman-teman Mbak Nevi, orang-orang terdekat Mbak Nevi begitu, tapi pikiran terus kembali gitu kan. Nah Mbak Nevi tidak berpikiran mungkin untuk melakukan aktivitas fisik atau apa di dalam kegelapan itu? Enggak sih mas, soalnya aku belum kepikiran sampai situ. Mungkin Kira-kira aktivitas apa yang bisa Mbak Nevi lakukan ketika Mbak Nevi di dalam gelap untuk ya salah satunya untuk menghilangkan kecemasan? mungkin aku yang belum, yang katanya orang-orang tuh kemarin aku nge-share juga tuh katanya sambil dengerin lagu, kalau enggak dengerin sesuatu yang memang bikin aku tenang, itu belum aku coba. Karena aku masih nyoba relaxing dan hilang itu dulu. Tapi kalau misalkan emang itu bisa ya nanti ya coba dulu dari dengerin sesuatu sendiri. Dengerin sesuatu yang mungkin musiknya Mbak Nevi sukai. Kalau misal saya mematikan lampu di ruangan ini untuk melihat reaksi Mbak Nevi, aku boleh jangan pakai enggak Mbak Nevi katanya, tapi kan katanya tadi udah lebih mendingan. Tapi kenapa Mbak Nevi takut ketika saya mau melakukan itu tadi, mematikan lampu untuk melihat reaksi Mbak Nevi? Karena belum berani, karena masih ketrigger sama yang cuma teman-teman kan, dan aku kayaknya juga habis sampai takutnya malah apa ya, usaha kemarin karena aku capek, terus juga apa ya, aku belum siap juga mendidik orang gitu, masih ngumpulin juga. Mbak Nevi tadi bilang tentang semua teman-teman, berarti Mbak Nevi ini benar-benar pemikir gitu, bisa dibilang pemikir gitu. Kenapa tadi Mbak Nevi itu ini loh, menurut saya udah keren karena Mbak Nevi tahu tentang kesadaran diri yang tentang tadi relaksasi, tentang nafas, mengolah nafas seperti apa begitu untuk menenangkan diri gitu. Tapi kenapa Mbak Nevi kesulitan untuk mengendalikan diri untuk tidak pengaruh dengan semua teman-teman Mbak Nevi? Padahal Mbak Nevi sendiri, Mbak Nevi tahu bahwa Mbak Nevi ini apa-apa juga sekarang bisa sendiri gitu, bisa berjalan sendiri, bahkan tidak perlu ada teman, tidak perlu kesana kemari punya barengan gitu. Kenapa tapi Mbak Nevi tetap memegang pikiran bahwa Mbak Nevi ini takut untuk dicemooh sama teman-teman Mbak Nevi? Karena aku rasanya mungkin, tapi lambat laun sih itu rasanya kayak jadi penting sama gak penting sih, tentang apa ya, tentang perspektif orang itu aku rasanya antara penting sama gak penting. Sebenarnya karena dari dulu tuh aku selalu melihat reaksi orang, jadi kalau misalkan dia baik nggak sama aku gitu loh, karena itu nanti juga feedback antara aku ke dia. Kayak misal kalau misal orang-orang yang habis ngecemooh aku itu, nah itu tuh nanti feedbackku ke mereka itu juga pasti nggak baik juga, karena mereka udah ngejudgement aku di awal. Nah kenapa aku terlalu pemikir banget itu, aku
aku orangnya apa ya, people pleaser banget. Orangnya nggak bisa bilang enggak, orangnya nggak bisa bilang kalau oh dari yang udah aku hilang itu lebih baik aku bisa buat stay untuk fokus di diri aku sendiri. Tapi aku belum bisa kalau misalkan aku nggak dengerin orang. Jadi aku harus selalu apa ya, kalau misalkan tentang penampilan, tentang diri sendiri, tentang kinerjaku dan lain-lain, aku selalu jadi memikir teman. Makanya aku selalu nanamin ke teman-teman, kalau misalkan aku di presentasi, aku habis lakukan pesan apa, kalau misalkan kamu bisa lain aku, tolong kasih aku solusi. Jadi nanti biar aku nggak mikir, karena itu bakal jadi bahan overthinking banget, dan itu bakal tak bahas terus sampai orang itu ngasih aku solusi. Jadi kalau nggak orang itu, kalau nggak aku kasih solusi. Ini kayak misal gue ini dari barengan aku, misalnya aku bermata pensil toh, iya aku ambil solusi nih, misal aku nulisannya gini, itu kan aku udah punya solusi gitu. Tapi kalau misalkan dia apa ya, udah nggak solusi, oh iya nanti kemarin pakai pensil itu ya, kalau misalkan besok dijaga lebih baik kamu beliin aku pensil gimana gitu. Nah itu aku nggak terlalu mikir, jadi habis selesai itu aku bisa langsung pulang dengan tenang gitu. Jadi mungkin itu juga udah penanaman dari kecil ya, mungkin penanaman dari mbak juga sih, dari SMA atau dari kalau masuk kuliah awal. Jadinya ya terlalu jadi memikir juga nggak baik, tapi itu juga pelan-pelan kita hilangin. Jadi soalnya kalau kayak gitu di dunia kerja kan juga nggak enak gitu sih. Tapi mungkin nggak sih yang Mbak Nef lakukan ini adalah sifat untuk divalidasi dari orang lain? Iya. Kalau misalkan bilang apa namanya udah divalidasi, itu sebenarnya termasuknya dari awal ya, karena dari dulu pengen juga jadi spotlight lah kayak gitu. Termasuknya tuh bener, antara bener dan enggak, soalnya dari diri aku sendiri masih kayak enggak gitu. Tapi lambat laun dari banyaknya orang yang apa ya, yang bilang seperti itu ya nggak apa-apa. Maksudnya mereka pun karena Nevi seperti itu dan Nevi punya hal-hal yang perlu dan enggak yang difikirkan, ya nggak apa-apa kalau misalkan itu. Jadi makanya aku milih-milih orang-orang yang kalau malah aku melihat dari orang itu, kalau misalnya orang itu masih bisa diprotek ya nggak apa-apa, aku berarti bilang ya misalkan nah aku mau pakai solusi ya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak bisa diprotek ya aku cuma bilang makasih ya, mau sekarang itu aja. Soal kecemasan itu orang tua tahu nggak? Tahu. Dan semua orang tua bagaimana ketika mereka tahu keadaan? Lebih ke biasa aja sih, karena ayah ibu itu orangnya masih dulu, jadi masih gak percaya sama Tahu mungkin masih ini ya, kayak menyepelekan mental gitu kan. Tadi Mbak Nafi juga bilang kalau Mbak Nafi ini sudah memaafkan orang tua Mbak Nafi ketika wisuda itu. Nah itu, tapi ternyata Mbak Nafi mungkin nggak benar-benar memaafkan gitu. Tapi kenapa Mbak Nafi mengatakan bahwa Mbak Nafi sudah memaafkan mereka berdua? Mungkin waktu itu karena aku merasanya aku udah, karena dari SMA itu sebenarnya mau masuk kuliah ini, triggerku tentang aku gak suka sama orang tua itu udah berubah. Jadi lebih ke sekarang stay terus tuh aman-aman aja, kalau sama bapak ibu pulang ya pulang, kalau ketemu bapak ibu salaman, ngobrol dan cerita. Sekarang lebih, kalau udah jadi lebih enak aja ngobrol, hitung-hitungan dan lain-lain. Aku rasanya itu udah masuk di fase aku udah memaafkan yang dulu. Tapi dari pikirannya tadi pun ya sebenarnya kalau dipikir lagi, memaafkannya tuh lebih, belum memaafkannya tuh lebih ke apa ya, kenapa sih dia kayak gitu. Tapi kalau misalkan tentang didikan dan juga kesiapan mereka jadi orang tua, dia harus sudah memaafkan. Tapi kalau misalkan tentang mungkin ya aku nggak tahu sendiri, kalau misalkan seperti itu aku merasanya belum memaafkannya tuh seperti apa juga aku juga nggak bisa nilai, karena yang bisa nilai kan orang lain kan. Jadi ya kalau misalkan memang
nanti pun ya aku tuh bakal berusaha untuk mengurangi itu semua, tapi aku juga harus ngilangin apa yang lagi aku rasain dulu. Mbak Nevi suka minta maaf gitu kan sama teman-teman Mbak Nevi, sama keluarga Mbak Nevi. Nah, di kejadian itu, di ingatan yang menyakitkan itu bagi Mbak Nevi, pernah nggak Mbak Nevi terpikir untuk mungkin aku yang memaafkan diriku gitu, aku terlalu fokus untuk bahwa masalah ini adalah karena orang lain, jadi orang itu yang harus meminta maaf gitu. Sedangkan di sini Mbak Nevi sendiri yang merasa bahwa Mbak Nevi tertekan dengan hal itu, Mbak Nevi pernah untuk memaafkan diri. Kalau maafkan diri itu udah sering sih, bukan sering sih, udah beberapa kali aku lakuin, karena itu juga sering buat tenang juga kan, karena aku takutnya memang bener apa yang diomongin, aku takutnya kesalahannya bukan dari aku tapi dari aku sendiri. Makanya setiap sholat, setiap apapun, setiap aku ngaca, setiap aku mau berangkat kuliah dan lain-lain pun, aku selalu bilang ke diri aku, maaf ya kalau misalkan nanti memang ada kejadian, jangan salahin ke diri kamu, jangan salahin ke orang lain, dan jangan salahin benda-benda yang ada di dekat-dekat kamu. Ya mungkin memang lagi kondisinya aja gitu, aku selalu nanti kayak gitu. Tapi kadang namanya manusia ya, itu aku rasanya kayak aku ya salah. Tapi aku sekarang lebih ke nggak ngomong langsung, tapi kayak dalam hati kayak mungkin dia salah, tapi katanya mungkin udahan. Jadi itu yang lagi aku berusaha tanamin lagi beberapa kali ini sih. Cukup belajarnya bisa dibilang cukup, tapi masih kadang masih kayak sering nyalahin masih seperti itu. Tapi lagi aku coba buat tanamin biar nggak terlalu seragam lah. Terakhir kali ngomong ke diri sendiri itu kapan? Pagi tadi waktu sholat. Nah itu termasuk kejadian waktu Mbak Nevi dikurung dengan perasaan-perasaan yang kenapa aku diginiin. Iya, terus sudah termasuk semuanya ya. Minta maaf juga kalau misalkan dalam minta maaf pun itu sebenarnya aku juga nggak cuma minta maaf ke diri aku sendiri, tapi minta maaf mungkin dulu aku handle karena mungkin nggak ngikutin apa yang diomongin sama bapak ibu gitu. Jadi ingat lah kata maaf di situ di dalam otakku, walaupun aku cuma bilang maaf ya Nevi ya, cuma bilang gitu, tapi sebenarnya maafnya universal gitu keseluruhannya. Boleh saya diperlihatkan bagaimana cara Mbak Nevi memaafkan diri atau mungkin dengan lain hal? Aku tuh nggak kebayang tadi sih, lebih ke aku sukanya aku tuh face to face ngeliat muka aku sendiri di depan cermin, sama biasanya aku tuh apa ya, antara kalau enggak ngelakuin tangan, kalau enggak nepuk dada, kalau enggak nepuk badan. Tapi tadi pagi aku lebih nyaman, lebih prefer di nepuk tangan, karena apa ya, nggak kepengen ngasihin diri sendiri gitu loh. Jadi tadi pagi aku cuma bilang kayak maaf ya Nevi ya, nanti di perjalanan kalau misalkan memang ramai, misalkan memang nanti di perjalanan ada yang salah, atau misalkan memang nanti di perjalanan ada yang apa ya kurang nggak enak di kamu, tolong jangan salahin diri kamu pertama, jangan salahin orang lain, jangan salahin benda-benda terutama motor ataupun hal yang memang itu menurut kamu salah. Yang pertama. Terus yang kedua, selalu sayang sama kamu, selalu sayang sama diri kamu sendiri. Jangan pernah lupa buat kalau misalkan kamu tuh juga manusia, kamu juga orang lain. Dipakai apa? Perasaan setelah melakukan itu Enak, lebih ke nyaman aja sih, kayak apa ya, lebih enak karena ngerasa udah komunikasi sama diri sendiri. mungkin nggak sih Mbak Nevi ini akan yang tadi tidak menyangka diri atas keadaan yang tidak disangka begitu, dengan berpikir bahwa ya semuanya wajar bisa terjadi gitu, dan tidak perlu menyalahkan hal lain gitu ya. Berarti Mbak Nevi ini ingin bahwa Mbak Nevi bisa lepas dari trauma gitu ya, atau melupakan trauma itu. Mbak Nevi, menurut saya yang saya tahu begitu, yang namanya trauma itu tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa ditutupi gitu dengan cara Mbak Nevi tadi, dengan
melakukan relaksasi itu mungkin salah satu bisa membantu, tapi tidak benar-benar bisa menyembuhkan. Yang bisa dilakukan Mbak Nevi itu menurut saya satu-satunya adalah Mbak Nevi harus bisa mau berdamai dengan apa yang ada di dalam diri Mbak Nevi. Mbak Nevi seharusnya tidak perlu berpikir atau merasa ketakutan mungkin kalau teman-teman Mbak Nevi ini ke depannya akan menyebarkan ke mungkin kelemahan Mbak Nevi kepada orang lain gitu, sehingga itu membuat Mbak Nevi semakin kepikiran gitu kan. Mbak Nevi seharusnya tidak perlu melakukan seperti itu ya, karena setiap manusia itu sebenarnya pasti memiliki trauma Mbak gitu. Mereka memiliki trauma, dan trauma itu memang sebagian tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa diterima ketika Mbak Nevi itu mau berdamai dengan diri Mbak Nevi gitu. Tadi Mbak Nevi sudah melakukan ini ya, mencoba untuk mematikan lampu itu sekitar 30-15 menit. Lalu Mbak Nevi ini mencoba untuk di dalam situasi itu mencoba untuk memikirkan hal-hal yang baik begitu. Tapi tadi Mbak Nevi tidak hanya memikirkan hal-hal yang baik juga, tapi ada hal-hal yang negatif juga, seperti yang tadi Mbak Nevi sampaikan tentang teman Mbak Nevi yang ketika Mbak Nevi presentasi dan teman Mbak Nevi menyalahkan itu, Mbak Nevi bertanya kalau bisa aku kasih tahu kesalahanku di mana. Nah, di situ mungkin jadi energi negatif ketika Mbak Nevi melakukan relaksasi, sehingga mungkin cara yang tadi Mbak Nevi lakukan ini salah gitu atau kurang bekerja gitu. Nah, mungkin ke depannya atau malam ini nanti Mbak Nevi bisa melakukan hal yang sama, tapi ya juga dengan tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan teman Mbak Nevi dengan tadi ketakutan seperti itu gitu. Mbak Nevi hanya fokus dengan apa yang sedang Mbak Nevi proses atau hal besok yang akan Mbak Nevi lakukan begitu. Ketika Mbak Nevi melakukan itu, berpikir seperti itu, harapannya Mbak Nevi akan lebih tenang, harapannya Mbak Nevi tidak akan lagi merasa takut atau merasa cemas di dalam kegelapan itu. Terus kemudian tadi kan kita juga sempat menyinggung tentang aktivitas fisik yang mungkin akan Mbak Nevi lakukan gitu, dan salah satu aktivitas fisik yang akan Mbak Nevi lakukan itu adalah tadi mendengarkan musik yang Mbak Nevi sukai. Itu coba Mbak Nevi bisa lakukan secara berkala. Bagaimana? Kira-kira ada rencana lain, aktivitas lain yang mungkin terpikirkan dari Mbak Nevi yang bisa Mbak Nevi lakukan selain mendengarkan lagu yang disukai? Belum ada sih, sejauh belum ada karena masih bingung juga mau ngapain gitu. Atau misal waktu di kelas itu lampunya dimatiin, tapi mungkin lampu baterai itu dinyalain buat nulis ngerjain tugas atau itu bisa mungkin, atau gimana mau dicoba? Coba. Berarti pakainya lampu aja gitu ya. Iki hasilnya tekan akhir sih Neng, tapi agak musuh ke mau belum masa Lumayan lah ya. Cepet banget. iya Ini sebenarnya. belum jadi Mbak Nevi apa yang bisa Mbak Nevi dapatkan dari pertemuan konseling kali ini? Kalau di pertemuan kali ini aku alhamdulillah dapat banyak masukan ya tadi untuk sebenarnya tadi apa yang aku sampaikan itu sebenarnya aku juga pengen dapat apa ya pengen ada pandangan kalau misalkan yang dilakukan tuh menurut orang lain tuh gimana gitu. Tadi buat alhamdulillah juga udah disaranin buat melakukan aktivitas fisik dan lain-lain. Aku cukup lega juga udah banyak cerita, terus juga banyak hal yang aku ternyata kalau misalkan cerita ke orang tuh juga nggak ada salahnya gitu, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan ternyata kalau misalkan cerita ke orang, cuman ya lebih ke ya mungkin
ceritanya ke satu atau dua orang aja, jadi ngerasa lebih lega dan lebih enak aja sih, karena yang namanya didengar dikasih solusi kan pasti juga nyaman, enak gitu. Terus juga terima kasih juga tadi dikasih solusi, mungkin nanti bisa aku terapin lah beberapa hari ke depan, nanti waktunya maupun aku di rumah ataupun aku nanti di kos, ini bisa aku lakuin pelan-pelan, step by step, jadi satu-satu. Oke, terima kasih Mbak Nevi. Kita sudah berada di ujung konseling. Waktu konseling tadi 45 menit sudah kita lakukan dengan sebaiknya. Tadi juga Mbak Nevi sudah mengatakan kalau Mbak Nevi ini sudah lega, bisa bercerita dan mendengarkan gitu dan mendapatkan solusi gitu. Yang bisa saya sampaikan ini adalah saya yakin perlahan Mbak Nevi akan bisa sembuh atau bisa berdamai, itu lebih berdamai ke masa lalu Mbak Nevi, ke teman-teman Mbak Nevi, dan Mbak Nevi itu bisa tetap lebih fokus ke depannya untuk apa yang sedang Mbak Nevi lakukan gitu ya. Sekarang Mbak Nevi bisa kembali ke tempat, bisa melanjutkan aktivitas yang tadi sempat tertunda karena konseling ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Nevi.